Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bukan karena menghidupkan malam. Saudaraku, istiqomah adalah tingkatan sempurnanya suatu masalah. Dengan sikap istiqomah, sesuatu kebaikan akan tercapai. Dan siapapun yang tidak istiqomah akan tersesat dan upayanya akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat seraya berkata, janganlah kalian takut dan jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan atas kalian. Kami adalah wali kalian di dunia dan di akhirat. Di sana kalian bisa menikmati apa saja yang diinginkan, dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Quran Surah Fussilat ayat 30. Jadi, tidak ada takut dan usirlah rasa sedih. Lalu bergembiralah dengan surga dan perwalian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betapa pentingnya istiqomah. Maka ketika ia ditanya oleh Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, ya Rasulullah, katakan aku tentang Islam. Suatu perkataan yang tidak perlu lagi aku bertanya seseorang kecuali kepadamu. Rasul menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Saudaraku, istiqomah tidak akan mendapatkan nilai setinggi ini kecuali karena ia merupakan esensi keimanan seseorang. Istiqomah adalah sikap-sikap berpegang teguh dengan keimanan yang dinyatakan secara lisan dan hati. Komitmen dengan garis petunjuk yang Allah turunkan dan dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Ini jelas bukan perkara mudah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, dan juga tetaplah diperintahkan kepada orang yang bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengatakan, istiqomahlah untuk mencintainya dan beribadahlah kepadanya, dan jangan berpaling darinya ke kanan dan ke kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jalan istiqomah dalam sabdanya, tidak istiqomah keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah kalian, niscaya Allah akan mengasihi kalian. Saudaraku, jaga keistiqomahan niat dan amal kita di 10 hari akhir Ramadan ini. Sungguh kita mengalami banyak godaan untuk melemahkan kualitas dan kuantitas ibadah di hari-hari ini, karena memang semakin hari sebenarnya menjadi semakin mahal bagi hidup ini. Mari kita lihat contoh para salafus salih yang terus-menerus menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan dengan mengerjakan sholat. Salah satunya adalah apa yang dikisahkan tentang Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Jika tiba waktu pagi, Ats-Tsauri meluruskan kakinya ke tembok dan kepalanya bersandar di bawah untuk mengalirkan kembali darah dari kakinya akibat terlalu lama melakukan qiyamul lail. Saudaraku, sholatlah, khusyuklah dan berusaha meraih yang paling utama adalah sholat. Muhammad bin Imran mengatakan bahwa ia mendengar Muhammad bin Sammah berkata, aku tinggal 40 tahun dan aku belum pernah tertinggal takbiratul ihram dalam sholat berjamaah kecuali di hari kematian ibuku. Dalam kitab Syiar A'lam Nabula disebutkan perkataan Ibnu Wahab, aku melihat Imam Ats-Tsauri di Mekah setelah maghrib sholat. Kemudian ia sujud dan tidak mengangkat kepalanya sampai terdengar azan Isya. Syaddad bin Aus mengatakan bahwa dirinya
bila mulai ingin istirahat dan tidur, gelisah dan khawatir tidak bisa tidur, ia mengatakan, "Ya Allah, neraka telah mengusir kantukku." Setelah itu ia disebutkan melakukan sholat sampai subuh. Contoh-contoh seperti ini yang menghajatkan kita untuk merenungkan bagaimana kondisi orang soleh itu, sejauh mana perhatiannya dalam mendirikan sholat secara sempurna. Dan itulah yang harus kita jadikan bekal kuat untuk bisa mendekati apa yang mereka lakukan di saat-saat iktikaf ini. Mereka sangat menyesal bila tertinggal takbiratul ihram, dan dengan izin Allah, dengan iktikaf di masjid, kita kecil kemungkinan ketinggalan sholat berjamaah. Perhatian tinggi untuk tetap berada di belakang imam dan mengikuti sholat jamaah sejak takbiratul ihram juga menandakan perhatian kita untuk bisa melakukan sunnah rawatib sebelum sholat fardu. Pahala sholat di antara dua azan, yakni azan dan iqamah. Saudaraku, bagaimana kondisi sholat kita selama ini? Adakah di antara kita yang selalu konsisten mendapati takbiratul ihram dalam sholat-sholat fardu di masjid? Adakah di antara kita yang sujud berlama-lama dalam sujud menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh ketinggian semangat dan perhatian pada salafus salih, bahkan hingga dalam sikap-sikap yang sulit dipahami oleh logika hidup kita di zaman ini. Maka iktikaf di masjid juga merupakan kesempatan emas untuk bisa memperbanyak sholat, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak ibadah lainnya. Dalam suasana iktikaf, kita di tengah berada pada situasi jauh di kesibukan dunia yang biasanya mengganggu kekhusyuan dan ketenangan. Dan disinilah mungkin kita akan menemukan dan merasakan kelezatan ibadah sebagaimana yang dirasakan orang-orang yang soleh, ahlul lail, orang-orang yang sholat malam. Itu merasakan kenikmatan yang melebihi kenikmatan orang-orang yang lalai dalam kelalaiannya. Andai bukan karena kehidupan malam, aku tidak suka tinggal di dunia. Demikian ujar Abu Sulaiman. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, dan jadikanlah kami sebab bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad, kepada keluarga dan juga para sahabat.